Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga sehat semua ya. Nah, hari ini dalam IHMPA tanggal 12 Desember kita akan dilayani oleh Kak Asnat dan Kak Nomi sebagai liturgos. Lalu di gitaris ada Kak Tommy dan di kahonis ada Kak Daniel, serta pelayan firman dan pelayan aktivitas ada Kak Astrid dan Kak Iwan di TK. Lalu di kelas kecil ada Kak Brigita dan Kak Rizka, dan di AT atau kelas tanggung ada Kak Tasya dan Kak Reca. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Cuit-Cuit Tampak. Masih semangat Kak? Masih dong. Nah, adik-adik masih semangat ya. Kita mau nyanyi satu pujian lagi, With Christ in the Vessel. Kita mau nyanyi satu pujian lagi ya, yaitu Mendidih di Hati. Gimana Kak, udah capek? Sudah panas nih Kak. Berarti kita udah mulai bisa untuk ibadah ya? Bisa dong Kak. Oke, kita mau mulai ibadah. Adik-adik boleh persiapkan hatinya, sikap saat teduh yang baik karena kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang adik-adik kita akan melakukan satu pujian dari Kidung Ceria 349 bait pertama dan kedua, semua yang tercipta. Adik-adik boleh lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Saat ini kami sudah siap untuk boleh memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik boleh duduk lagi. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk membaca Mazmur Pujian. Ayo diambil Alkitabnya, kita buka dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 5. Kita ketemu Mazmur 111 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi nih. Dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman nih. Jadi kita dengar firman yuk.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi bareng sama Kak Astrid di ibadah Minggu di tanggal 12 Desember khusus untuk kelas TK. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Kak Astrid berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Wah, nggak kerasa ya, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent kedua. Kedua apa ketiga ya Kak Astrid? Salah deh, ternyata ketiga. Tandanya 2 minggu lagi kita kan merayakan Hari Natal. Wah, nggak berasa ya. Nah, sebelum kita senang-senang nih ikut perayaan Natal nanti, kita mau dengerin firman dulu ya hari ini ya. Kak Astrid ajak adik-adik untuk kitabnya. Boleh disiapkan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Kita buka ya. Dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu? Kalau nggak bisa, jangan lupa minta bantuan mama dan papa ya dengan baik. Sudah? Kalau sudah, Alkitabnya boleh kita taruh. Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami sudah boleh bangun tidur dengan tidak kekurangan suatu apapun. Saat ini Tuhan, kami adik-adik di kelas TK ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh berkati Kak Astrid yang akan membacakan firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang Kak Astrid sampaikan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau sudah, Alkitabnya boleh diambil kembali. Kita mau baca bersama-sama ya. Dari Mazmur 105 ayat 1-11 yang begini bunyinya. Shalom, selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1-11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarkan bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita di seluruh bumi. Berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, Kak Astrid punya gambar di sebelah sini. Gambar apa ya ini ya? Wah, bangsa ini udah terkenal banget adik-adik. Kalau adik-adik rajin sekolah minggu, berbulan-bulan bangsa ini selalu jadi bacaan Alkitab. Selalu jadi cerita yang kakak-kakak ceritakan setiap minggunya. Nah, bangsa apakah ini? Betul semuanya, bangsa Israel. Pada kenal dong ya sama bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Bangsa yang dianggap Allah sebagai anak-anaknya. Bangsa yang selalu diturutin kemauannya sama Allah. Tapi bangsa yang nakal juga adik-adik. Mereka seringkali merupakan kebaikan Allah. Nah, kalau adik-adik rajin sekolah minggu, adik-adik tahu nih bahwa bangsa Israel mengalami kesulitan adik-adik di tanah Mesir. Mereka diperbudak adik-adik, mereka sengsara dan menderita. Mereka jarang dikasih makan, mereka harus bekerja keras. Bahkan untuk mencari minum aja mereka kesulitan adik-adik. Karena mereka harus selalu bekerja untuk di Mesir ini nih, untuk petinggi-petinggi di Mesir.
Nah, karena mereka udah capek, karena mereka udah lelah, akhirnya mereka ingat nih bahwa mereka punya Allah yang luar biasa. Akhirnya apa adik-adik? Mereka berdoa adik-adik. Mereka menangis dan meminta pertolongan kepada Allah. Aduh Allah, tolong kami mau bebas dari perbudakan di Mesir. Kami udah capek kerja, kami udah capek sering nggak makan, nggak minum. Wah, pokoknya mereka menangis adik-adik dan meminta pertolongan Allah. Nah, mendengarkan itu, tentu Allah pasti akan menolong mereka. Allah berjanji bahwa Allah akan membebaskan mereka dan menempatkan mereka di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, singkat ceritanya nih, Allah membebaskan bangsa Israel nih dari perbudakan tanah Mesir. Nah, tapi adik-adik, selama perjalanan menuju tanah Kanaan nih, tanah yang dijanjikan sama Allah, tanah di mana mereka bisa mendapatkan segala sesuatunya tanpa harus bekerja keras, mereka ternyata masih bersungut-sungut adik-adik. Mereka masih marah-marah sama Allah. Karena untuk mencapai tanah Kanaan, mereka harus berjalan kaki nih, kayak gambar Kak Astrid di sebelah sini. Tuh, bayangin, banyak sekali orangnya dan mereka harus berjalan kaki menuju tanah Kanaan. Nah, melihat hal tersebut, Allah tidak tinggal diam adik-adik. Allah mau nih ngasih hukuman kecil buat bangsa Israel. Apa tuh Kak Astrid? Nah, sebenarnya dari Mesir menuju Kanaan itu nggak terlalu jauh adik-adik. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 7 tahun. Wah, 7 tahun mah nggak sebentar ya Kak Astrid. Tapi pada saat itu merupakan jarak yang dekat adik-adik. Mereka bisa berjalan kaki dalam 7 tahun. Tapi karena Allah mau kasih hukuman kecil nih buat bangsa Israel, Allah membuat mereka berputar untuk akhirnya tiba di Kanaan selama 40 tahun. Wah, adik-adik bayangin ya, kalau adik-adik masih kecil nih, jalan dari Mesir, nyampe Kanaan, adik-adik udah tua ya, udah seumur papanya adik-adik, udah 40 tahun. Bayangkan, nah selama perjalanan itu adik-adik, selama 40 tahun, banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah bagi bangsa Israel. Adik-adik bisa bayangkan ya, kalau adik-adik jalan 40 tahun melewati panas, melewati hujan, melewati angin, melewati badai, tentu adik-adik merasa lelah. Tentu adik-adik merasa haus dan lapar. Nah, selama perjalanan ini bangsa Israel banyak sekali mengeluh adik-adik. Duh Allah, kalau dulu di Mesir walaupun aku jarang makan tapi aku makanannya enak. Sekarang aku makan apa? Kok aku gak dikasih makan? Allah kasih adik-adik makanan enak. Terus mereka jalan lagi melewati gurun. Nih, sebelah Kak Astrid ada gambar lagi. Lalu mereka kehausan, mereka ngeluh lagi adik-adik sama Allah. Duh, kemarin di Mesir walaupun jarang minum tapi sumber air ada Kak Astrid. Sumber air di sana banyak. Mereka juga mengeluh itu kepada Tuhan. Akhirnya dikasih lagi sama Allah. Nih, mereka sampai ke tempat di mana mereka bisa minum sepuasnya. Rasa airnya enak, rasa airnya manis, ada buah-buahan buat mereka makan. Ada tempat untuk mereka bangun tenda supaya mereka nggak kehujanan dan nggak kepanasan. Wah, begitu banyak ya ternyata Kak Astrid apa yang yang Allah berikan kepada bangsa Israel selama perjalanan mereka 40 tahun. Nah, akhirnya mereka tiba ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Di tanah Kanaan bukannya mereka bersyukur kepada Allah, mereka malah melakukan kesalahan yang sama seperti di Mesir adik-adik. Mereka lupa dengan Allah. Mereka lupa bahwa Allah memberikan mereka banyak mukjizat selama perjalanan mereka 40 tahun. Ketika mereka sampai ke Kanaan, di mana di situ segala sesuatunya ada, mereka bisa bangun tenda dengan baik, mereka bisa makan dengan baik, mereka bisa minum dengan baik. Mereka justru kerap kali melupakan kebaikan Allah. Nah, untuk itu Allah mengutus nih Bapak Daud untuk menuliskan Alkitab atau bacaan kita pada hari ini, yaitu kitab Mazmur 105 ayat 1-11 yang saat ini kita baca.
Nah, Bapak Daud ini mau menuliskan di suratnya, di Mazmur ini, bahwa dalam keadaan apapun kita tuh harus bersyukur dan tidak boleh melupakan kebaikan Allah. Mau kita senang, mau kita sedih, kita harus ingat dengan Allah karena Allah sudah menyertai kita sampai saat ini. Nah, Bapak Daud juga mau nih menegur bangsa Israel bahwa mereka nggak boleh kayak gini. Kemarin ketika mereka susah mereka mengingat Allah. Masa ketika mereka senang mereka melupakan Allah. Nah, Bapak Daud juga mau mengingatkan mereka untuk mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Allah berikan kepada mereka. Nah, sama halnya dengan bangsa Israel, Bapak Daud ini menuliskan untuk kita juga nih sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah tentu kita harus bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Salah satunya nih yang paling dekat sama kita yang setiap hari ada di hidup kita adalah orang tua. Itu merupakan bukti kasih Allah kepada kita adik-adik. Kita diberikan orang tua yang sampai sekarang masih baik nih. Beliin kita baju, nyekolahin kita, beliin kita mainan, beliin kita makanan, beliin kita semuanya yang adik-adik perlukan. Tapi kadang-kadang kita masih nakal ya sama mama dan papa. Kita sering tidak dengar-dengaran, kita sering melawan. Nah, hal-hal ini nih yang tidak boleh kita lakukan lagi karena Bapak Daud sudah menegur kita lewat Mazmur yang kita bacakan di hari ini. Kita juga kadang-kadang sering lupa nih untuk ngucapin 3 kata penting dalam kehidupan kita. Yuk, Kak Astrid mau kenalin sama 3 katanya. Apa ya? Ini disebutnya adalah 3 magic word. Yang pertama adalah kata tolong. Kalau dalam bahasa Inggris bisa please help, tolong ya yang pertama. Yang kedua adalah maaf atau I'm sorry. Yang ketiga adalah terima kasih atau thank you. Kadang kita suka lupa adik-adik ketika kita dikasih sesuatu sama mama dan papa kita tidak mengucapkan kata terima kasih. Atau ketika kita berbuat salah sama mama dan papa kita lupa bilang maaf, justru kita udah ngambek duluan. Aku nggak salah, mama sama papa yang salah. Wah, nggak boleh seperti itu ya. Karena mama dan papa adalah bentuk kasih dari Allah untuk kita. Jadi tugas mama dan papa memang menyertai kita sampai nanti kita sudah dewasa dan kita juga menjadi orang tua. Nah, itu juga adalah bentuk terima kasih kita kepada Tuhan adik-adik dengan menuruti perkataan mama dan papa. Jangan lupa bentuk terima kasih kita juga apa? Bisa berdoa, bisa rajin sekolah minggu, bisa baca Alkitab, dan menolong sesama. Nah, hal-hal itu bisa adik-adik lakukan setiap harinya sebagai wujud terima kasih adik-adik dengan pengasihan yang sudah Allah berikan bagi kehidupan kita. Mari kita menjadi anak-anak yang mau selalu berterima kasih dan bersyukur atas berkat yang Allah berikan. Nah, nanti akan ada aktivitas bersama Kak Yohan. Jangan lupa dikerjakan kalau sudah difotokan dan dikirim ke grup Pelkat PA ya. Kak Astrid dan Kak Yohan tunggu. Sekian firman Tuhan hari ini. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kak Yohan harap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan kuat. Gimana adik-adik firman yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Astrid? Seru banget ya adik-adik, kita diajarkan untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada mama dan papa, adik kakak kita, mbak, dan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan aktivitas. Nih, Kak Yohan mau tunjukin aktivitas apa yang akan kita buat. Kita akan membuat gantungan hati adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa menggantung gantungan hati ini di kamar adik-adik, atau kalau adik-adik udah pasang pohon Natal, adik-adik bisa gantung ini ya di pohon Natal. Nah, sekarang Kak Yohan mau tunjukin alat dan bahan serta bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, kita akan membutuhkan kertas origami. Origaminya kita pakai 3 warna ya adik-adik. Lalu, kita juga butuh alat tulis berupa spidol. Terus, kita juga butuh lem, boleh pakai yang mana aja adik-adik. Atau kalau adik-adik di rumah punyanya double tip, adik-adik juga boleh pakai double tip. Terus, kita juga butuh tali. Nih talinya. Talinya boleh pakai apa aja adik-adik, pokoknya yang ada di rumah bisa adik-adik gunakan ya, asalkan bisa untuk digantung.
Nah, sekarang Kak Yohan mau tunjukkan cara membuatnya bagaimana. Yang pertama, kita mau ambil kertas origami kita, lalu kita lipat jadi 2, seperti ini. Jadi bentuk persegi panjang adik-adik. Nah, kalau sudah bentuk persegi panjang seperti ini, kita lipat jadi bentuk persegi seperti ini, dilipat 2 lagi. Nah, kalau udah, adik-adik lihat nih, ada kan bagian yang banyak halamannya seperti ini. Nah, itu kita lipat ke dalam, terus jadi deh bentuk segitiga seperti ini. Nah, kalau udah, nanti kita minta tolong sama mama dan papa untuk gambar bentuk hati, tapi bentuk hatinya setengah saja adik-adik. Nanti digambar bentuk hati seperti ini ya, nih Kak Yohan contohin. Nah, kalau sudah ada pola hati seperti ini, setengah aja hatinya, terus kita gunting adik-adik. Nah, kita gunting. Jadi deh, nanti ada hasilnya itu ada 4 hati adik-adik, seperti ini. Tuh, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalian mau tunjukin bagaimana bentuknya jadi seperti ini adik-adik, digantung di tali. Yang pertama kita mau ambil hati yang pertama. Terus kalau udah hati yang pertama itu kita kasih lem di salah satu sisinya. Terus kita tempelin hati yang kedua. Seperti ini adik-adik. Terus kita kita kasih lem lagi di sisi yang lain. Nah, nih. Terus kalau udah kita tempel lagi hatinya. Nah, kalau sudah, kita kan masih punya sisa 1 hati nih. Nah, kita mau ambil tali kita yang tadi, kita mau buat, kita ukur, lalu secukupnya saja ya adik-adik kita gunting. Nah, kalau udah, kita buka bagian yang tadi, sudah kita selesai lem, terus kita taruh lem di bagian tengahnya adik-adik seperti ini. Nah, kalau sudah ditaruh lem seperti ini, lalu kita taruh yang paling ujung nih, paling bawah, kita taruh ke dalam seperti ini. Nah, kalau udah, sisinya, 2 sisinya kita kasih lem. Lalu kita tempel deh hati yang terakhir. Kayak gini adik-adik. Tuh. Jadi kan, tuh, udah jadi 1. Nanti adik-adik buatnya 3 kayak Kak Yohan gini. Nah, kalau udah hatinya jadi, terus gimana Kak Yohan? Masa cuma hati doang? Nah, Kak Yohan mau adik-adik dibantu mama dan papa untuk menulis kata-kata. Kata-katanya apa ya? Nah, kata-kata yang pertama itu nanti ditulis terima kasih. Lalu di hati yang kedua ditulis minta tolong. Lalu di hati yang ketiga ditulis minta maaf. Nih, Kak Yohan contohin ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik, nanti ada tulisannya. Oke, jadi deh gantungan hati kita, seperti yang udah tadi Kak Yohan bilang, nanti adik-adik bisa gantung ini, misalnya di jendela adik-adik, atau di pohon Natal yang adik-adik sudah pasang bersama mama dan papa. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik, Kak Yohan dan Kak Astrid akan tunggu foto adik-adik bersama aktivitas adik-adik di grup Pelkar PA Shalom Depok. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Gimana adik-adik? Sudah dengerin firman Tuhannya kan di setiap kelas masing-masing? Oke, dan sudah mengerjakan aktivitas, jangan lupa diselesain. Lalu kalau sudah, boleh dikirimkan ke grup WhatsApp Pelkar PA Shalom Depok. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan keluarga yang di rumah. Nah, persembahan adik-adik dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Atau adik-adik bisa mempersembahkan di transfer melalui barcode di samping ini. Warta PA. Warta PA yang pertama, kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik layan dan kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember 2021.
Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, kakak mau ngingetin adik-adik nih untuk absen bagi yang sudah ikut ibadah hari ini ya di kolom komentar. Formatnya nama, underscore kelas, lalu sudah beribadah. Nah misalkan Asnat, kelasnya AT dan sudah beribadah. Oke? Yang ketiga, untuk papa mama, orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA, bisa join melalui link yang ada di description box. Atau bisa juga melalui Instagram pekat.pa.shalomdepok. Untuk adik-adik yang punya kerinduan buat nyanyi ataupun yang lainnya, boleh banget untuk mengirimkan videonya ke email Pelkat PA. Emailnya pelkatpa@shalomdepok@gmail.com. Nanti akan kita tayangkan di ibadah hari Minggu pelayanan anak online via YouTube GPIB Shalom. Nah adik-adik, kakak mau ingatin lagi nih, untuk minggu depan tanggal 19 Desember 2021 kita akan beribadah melalui Zoom jam setengah 8 pagi. Link Zoom akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Pelkat PA Shalom. Teruntuk mama dan papa yang mungkin punya kritik ataupun saran mengenai ibadah hari Minggu kita, boleh banget disampaikan ke pengurus ataupun kakak-kakak yang lain ya. Nah kakak mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik dalam memberikan sumbangan kasih dalam rangka perayaan Natal Jemaat Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan mama papa ya. Oke, kita masih dalam suasana Natal. Ada rangkaian acara nih, salah satunya adalah podcast Welcoming Christmas with PA Shalom. Malam ini jangan lupa adik-adik, jam 7 malam di YouTube GPIB Shalom. Nah, ada juga Natal PA. Coba diingat baik-baik nih, tanggal 26 Desember jam 4 sore ya Kak, via Zoom. Nah, dalam rangka perayaan Natal PA, kakak-kakak panitia akan membagikan starter kit untuk adik-adik yang akan adik-adik kerjakan bersama dalam perayaan Natal PA. Untuk starter kit tersebut, adik-adik bisa ambil di gereja setiap hari Minggu, mulai hari ini tanggal 12, tanggal 19, lalu tanggal 25 sesudah ibadah dewasa di gereja. Untuk info selanjutnya akan diumumin lewat grup WhatsApp Pelkat PA Shalom. Jadi mama papa jangan lupa buat cek grup WhatsApp-nya ya. Nah adik-adik, Kak Asnar, kita udah ada di penghujung akhir ibadah nih. Iya nih. Kiranya firman Tuhan tadi boleh Mengajarkan kita ya Kak, Iya, untuk kita mengajarkan bisa kita terima untuk- kasih sama Tuhan atas apa Kak? atas bersyukur, terus abis itu kehidupan yang adik-adik Ya, dapat. semua yang sudah kita punya. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita mau bernyanyi lagi nih dari Kidung Ceria 199 bait 1 dan 3, Ku Suka Menuturkan. Ku suka
kita sudah berada di akhir ibadah kita di hari ini. Tadi kalau Kak Astrid lihat udah nyanyi-nyanyi, udah baca Mazmur, sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kak Astrid yakin dan percaya adik-adik Kak Astrid di kelas TK bisa melakukan firman Tuhan hari ini dengan baik ya. Sekarang kita mau tutup ibadah ini dalam doa. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah diajarkan untuk bagaimana berterima kasih dan bersyukur atas apa yang boleh Allah berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu di kelas TK mungkin seringkali tidak menyadari bahwa kami tidak bersyukur atas apa yang kami dapatkan. Untuk itu Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah hari ini mau mengingatkan kami bahwa kami harus selalu berterima kasih dan bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan. Sekarang kami akan berpisah Tuhan satu dengan yang lainnya untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan boleh berkati kami sampai dengan malam hari nanti dan kami akan beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ibadah lagi minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu.